Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di MH5 Channel. Kali ini MH5 Channel akan membahas ciri-ciri modus penipuan lowongan kerja. Nah, jadi mengingat beberapa tahun atau beberapa bulan ini, kondisi para pekerja ini, bahkan yang kerja pun ada yang dirumahkan dan banyak lagi lainnya. Nah, mencari kerja memang zaman sekarang itu sudah tidak sulit lagi di zaman serba canggih saat ini. Kehadiran internet membuat pencarian lowongan kerja menjadi jauh lebih cepat dan sangat efektif. Tidak hanya itu, banyaknya situs dan aplikasi lowongan kerja online semakin membuat kegiatan mencari lowongan kerja menjadi lebih mudah lagi. Namun, semakin mudah artinya semakin rentan juga dengan ancaman penipuan. Untuk yang sudah memiliki pengalaman kerja, mungkin sudah tidak asing lagi dengan modus penipuan lowongan kerja palsu yang tersebar banyak di internet. Lowongan kerja palsu paling banyak ditemukan di banyak situs dan aplikasi lowongan kerja online. Baik itu situs lowongan kerja paling umum seperti Jobstreet atau Jobs ID atau yang paling baru seperti Top Karir. Bahkan sosial media profesional seperti LinkedIn pun tidak luput dari modus lowongan kerja palsu. Untuk itu, mengenal ciri-ciri lowongan kerja palsu sangatlah penting, terutama bagi para yang baru lulus, yang belum pernah sebelumnya memiliki pengalaman mencari lowongan kerja sebelumnya. Jadi, untuk menghindari kalian para yang baru lulus menjadi korban penipuan lowongan kerja palsu, berikut ciri-ciri lowongan kerja palsu yang harus dikenali sebelum coba melamar kerja versi MH5 Channel. Yang pertama, persyaratan menjadi karyawan terlalu mudah dan umum. Sebuah lowongan kerja yang baik atau yang asli pasti akan lebih detail dalam menuliskan persyaratan calon karyawan yang mereka inginkan untuk bergabung ke perusahaan mereka nih. Ini tentu saja tidak hanya untuk mendapatkan orang yang tepat, tapi juga mempermudah pihak rekrutmen untuk memperkecil angka pelamar yang melihat iklan tersebut, sehingga akan lebih mudah untuk menyaring setiap CV dan mereferensikan pelamar tersebut ke proses berikutnya. Jadi penulisan persyaratan yang terlihat mudah dan umum, seakan semua orang bisa melamar dengan sangat gampang, tentu saja patut kalian curigai. Misalnya pada persyaratan hanya ditulis pendidikan SMK jurusan apa saja, usia minimal 18 tahun, domisili Jakarta dan sekitarnya, tidak wajib memiliki pengalaman sebelumnya. Nah, jika di poin 2 dan 3 tertera pada lowongan kerja yang kalian temukan di sebuah situs lowongan kerja, artinya kalian harus sudah mulai waspada nih, terutama untuk lowongan kerja yang hanya menuliskan posisi staff atau admin tanpa ada penjelasan lanjut. Seperti itu. Mungkin staff untuk bidang apa dan apa job desk-nya ya, kita harusnya lebih paham. Kedua, penawaran gaji yang tidak masuk akal. Salah satu hal paling menonjol dari lowongan kerja palsu adalah penawaran gaji dengan jumlah yang terlalu besar hanya untuk sebuah posisi biasa. Biasanya mereka akan mencantumkan angka sekitar 6 sampai 7 juta untuk posisi seperti staff atau admin. Dengan persyaratan seperti yang ada pada poin tadi yang pertama. Pertama, tentu saja angka ini tidak masuk akal untuk diberikan hanya untuk posisi biasa seperti staff atau admin. Sebuah lowongan pekerjaan yang asli pasti akan menaruh angka yang masuk akal sesuai dengan pengalaman bekerja para kandidat, kemampuannya dan beban kerjanya juga. Sebagai contoh, gaji 6-7 juta biasanya ditawarkan untuk posisi yang memiliki persyaratan minimal 1 atau 2 tahun. Jadi untuk para rekan-rekan yang baru lulus kuliah atau lulus sekolah, tetap hati-hati ketika sudah melihat lowongan kerja seperti ini. Nah, lalu ketiga, lokasi interview jauh dari alamat perusahaan yang ditulis di lowongan kerja. Alamat perusahaan misalnya di Jakarta Barat, tapi lokasi interviewnya di Jakarta Timur. Nah, jika seperti ini sudah jelas, lowongan kerja tersebut kemungkinan palsu. Memang ada beberapa perusahaan yang memiliki beberapa cabang sehingga alamat perusahaan biasa terdiri dari 2 atau 3 alamat yang berbeda. Tapi dalam sebuah lowongan asli, pihak perusahaan pasti langsung menulis sebuah lowongan di alamat kantor sesuai dengan alamat interview. Karena kebanyakan perusahaan akan menulis lokasi interview di alamat kantor di mana calon kandidat tersebut bekerja jika diterima, gitu. Nah, keempat, penyebaran lowongan melalui SMS. Nah, lowongan kerja melalui SMS, jika kalian mendapatkan lowongan kerja melalui SMS,
kalian harus mulai berhati-hati. Apalagi di era serba internet zaman sekarang. Kemungkinan besar itu adalah modus penipuan. Biasanya ini atau isi dari lowongan kerja tidak jauh berbeda dari poin pertama tadi dan kedua untuk persyaratan dan penawaran gajinya. Tapi pada lowongan kerja SMS biasanya di akhir pesan kalian akan diminta untuk merespon dengan membalas SMS tersebut. Setelah kalian respon, si pelaku biasanya akan langsung menelpon untuk meminta data pribadi atau langsung menyuruh kalian datang langsung ke lokasi tertentu segera masuk ke proses wawancara. Lowongan kerja yang asli tidak akan langsung memproses kandidat ke tahap interview tanpa ada permintaan pengiriman CV. Dari sisi kandidat sendiri, terlebih dahulu untuk masuk ke tahap wawancara artinya CV yang dikirim itu sudah sesuai persyaratan. Jadi, jika kalian menemukan lowongan kerja yang masih serta-merta langsung mengundang wawancara, ada kemungkinan besar lowongan tersebut palsu. Kelima, email lowongan kerja menggunakan domain gratis. Nah ini, lowongan kerja palsu menggunakan domain gratis pada alamat email. Jika mendapatkan sebuah email berisi lowongan kerja di email kalian, maka cek terlebih dahulu apakah alamat email yang digunakan menggunakan Gmail, Hotmail, Gmail, atau Rocketmail di bagian belakangnya nih. Jika benar, artinya lowongan kerja tersebut kemungkinan besar adalah lowongan kerja palsu. Lowongan kerja asli dari perusahaan yang asli dan keberadaannya pasti menggunakan domain berbayar. Sehingga alamat email yang digunakan itu contoh kayak Transjakarta, @transjakarta.co.id gitu. Jadi jika kamu mendapatkan spam email lowongan kerja dengan alamat email yang menggunakan domain palsu, langsung hapus saja karena lowongan tersebut kemungkinan besar palsu dan merupakan modus penipuan. Keenam, dihubungi secara langsung. Nah, zaman sekarang mana ada orang menawarkan lowongan kerja via telepon. Jadi harusnya jika menerima telepon seperti yang tadi saya sampaikan, lebih baik langsung saja tutup telepon kalian. Karena lowongan kerja via telepon tersebut biasanya mengincar data pribadi kalian kemudian dijual atau dimanfaatkan untuk modus penipuan lainnya. Kalau pelaku mengatakan jika dia direkomendasikan oleh teman atau kerabat, kamu tinggal cek saja nomor teleponnya. Jika menggunakan nomor telepon pribadi seperti 08 sekian-sekian, itu artinya lowongan kerja itu palsu. Jikapun ada sebuah perusahaan menawarkan pekerjaanmu dengan via telepon, setidaknya perusahaan tersebut pasti menggunakan nomor kantor gitu atau nomor kode perusahaan. Contoh kalau ada di Bogor 0251, kalau ada di Bandung 022 atau di Jakarta 021. Nah, mungkin itu akan menggunakan telepon kantor. 7. Meminta sejumlah dana. Nah, ini sebuah lowongan kerja palsu biasanya akan meminta jumlah dana kepada calon dengan alasan sebagai biaya training lah atau akomodasi lah, dan menjanjikan calon korban ini biaya tersebut akan digantikan nanti ketika diterima dan sistem reimburse. Nah ini hati-hati nih. Nah ada juga yang mengaku biaya tersebut sebagai biaya administrasi untuk meloloskan beberapa dokumen lah atau uang membayar kurir lah atau sebagainya lah. Nah perlu diingat, lowongan kerja yang asli tidak akan meminta biaya sepeser pun pada pelamar kerja. Nah ke-8, langsung diterima tanpa ada proses interview. Tidak ada yang namanya diterima kerja tanpa melalui proses interview terlebih dahulu. Lowongan kerja palsu akan memberikan kesan terburu-buru dan urgent seperti dibutuhkan segera, dibutuhkan cepat, atau proses cepat untuk membuat korbannya seakan lowongan ini sangat membutuhkan orang sehingga tidak akan terlalu memperhatikan persyaratan si kandidat. Dan mungkin bisa meyakinkan korbannya bahwa rate diterima sangat tinggi atau pastilah akan diterima. Trik ini biasanya berhasil pada para yang baru lulus nih, tapi sebenarnya jika dilihat tetap saja lowongan ini tidak masuk akal seperti itu. 9. Tulisan pada lowongan kerja baik email atau SMS tidak profesional dan tidak rapi. Sebuah lowongan asli itu selain detail dan jelas informasinya, hal yang perlu dijadikan perhatian adalah bentuk format yang rapi, enak dilihat, dan nggak ada typo gitu. Jadi kalimat yang digunakan pun terkesan formal seperti perusahaan yang sedang membutuhkan karyawan. Itu. Tapi lowongan kerja palsu ditulis sangat terburu-buru biasanya dan mendesak, dibutuhkan cepat, dibutuhkan staf, segera, gaji tinggi. Terkesan sangat tidak profesional kan? Bahkan lowongan kerja palsu terkadang menghiraukan penulisan ejaan yang baik dan benar. Jadi jika kalian menemukan atau mendapatkan lowongan kerja yang formatnya sudah tidak rapi dan baru dibaca saja sudah ganjil, kemungkinan itu adalah lowongan kerja yang palsu.
Untuk lebih meyakinkan, kalian bisa coba membandingkan contoh lowongan kerja asli yang bisa kalian cari di internet dan bandingkan dengan lowongan kerja palsu yang mungkin kamu dapatkan. Nah, pokoknya intinya waspadai penipuan berkedok apapun. Lowongan kerja palsu adalah sekian dari ratusan modus penipuan lainnya. Untuk itu selalu waspada dan berhati-hati agar terhindar menjadi korban penipuan. Selalu bertanya terlebih dahulu jika mendapatkan email atau SMS mencurigakan. Selalu konsultasi terlebih dahulu ke teman atau rekan atau saudara, mencari informasi ke rekan-rekan kalian yang sebenarnya melalui internet. Bisa juga melalui internet. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga informasi ini bisa sedikit membantu, dan untuk kalian yang sedang mencari kerja, saya doakan semoga kalian segera mendapatkan pekerjaan yang kalian harapkan dan bisa membuat kalian lebih membanggakan keluarga dan orang tua. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Share mungkin ke sebanyak-banyaknya ke rekan-rekan kalian agar tidak tertipu oleh lowongan kerja seperti ini. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat untuk keluarga kalian. Semangat!